Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off, better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, or toe to toe, we're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Cause together, we're better off. And we can. Better off, better off. Better off. I am crooked, you're clean cuts. I'm wide-eyed, your eyes are shut. If I'm knocked out, we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, or toe to toe, we're always on the road. Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan biaya penanaman kelapa sawit dan bagaimana mekanisme mengkoreksi kondisi penanaman kelapa sawit. Di dalam penanaman kelapa sawit itu ada 3 biaya. Dalam satu pekerjaan itu biasa dibagi menjadi 3 biaya. Biaya yang pertama adalah biaya ecer bibit. Pengeceran dari collection sampai ke lubang tanam berapa rupiah. Kemudian biaya yang kedua adalah melubang dan memupuk lubang. Kemudian yang selanjutnya adalah menanam kelapa sawit itu sendiri. Jadi ada tiga item pembiayaan di dalam penanaman kelapa sawit ini. Yang kita akan bahas pertama adalah mengenai mungkin kalau ecer tergantung dari masing-masing kebijakannya. Tapi kalau misalnya kita melubang aja. Melubang kali ini adalah sudah menggunakan mesin ataupun menggunakan alat berat yang relatif ukurannya hampir sama dengan diameter sekitar 70 cm. Kemudian memupuknya adalah seminggu sampai 2 minggu sebelum kita akan memasuki musim tanam ini, pada masa tanam ini. Di mana satu orang pemupuk lubang memiliki prestasi sekitar 500 kg. Dengan dosis per lubangnya adalah 1 kg rock fosfat. Alasan menggunakan rock fosfat ini adalah bagaimana kita memberikan sebuah kondisi kepada lubang kelapa sawit yang akan kita menjadi media tanam kita adalah mampu merangsang pertumbuhan akarnya. Jangan pernah kita berpikir menggunakan pupuk yang lain, misalnya pupuk urea, karena urea sendiri adalah kondisinya sangat panas sekali, dia bisa merusak perakaran tanaman. NPK juga enggak. Rekomendasinya di mineral ini adalah menggunakan rock fosfat. Biasanya kisarannya adalah 500 gram sampai 1000 gram. Tapi kali ini kita direkomendasikan menggunakan 1000 gram ataupun 1 kilogram rock fosfat yang ditabur 1 sampai 2 minggu sebelum menanam. Kemudian menanam. Menanam ini adalah sebuah biayanya, perhitungannya adalah menggunakan per lubang tanamnya berapa. Pertanamannya berapa? Kali ini menggunakan bibit yang 19 bulan, maka biaya pertanamannya atau yang harus kita keluarkan adalah 2.500 per pokoknya untuk menjadi biaya tanamnya. Apakah biayanya bisa naik atau bisa turun? Ya tergantung bibitnya juga. Kalau kita menggunakan bibit yang relatif kecil, misalnya 11 bulan ataupun 12 bulan, maka harganya pasti akan berbeda ketika bibitnya di atas 15 bulan. Maka ini 19 bulan, maka biayanya adalah 2.500. Kalau seandainya targetnya kalau kita menggunakan tenaga kerja yang tenaga kerja tetap perusahaan, maka basisnya rata-rata adalah 45 pokok per HK-nya, per tenaga kerjanya. Kelebihannya biasanya akan diberikan sebuah lebih borongnya berapa, basisnya 45, lebihnya juga berapa, rata-rata lebihnya juga 2.500 pastinya. Dan yang selanjutnya, kondisi pembiayaan ini itu harus kita atur dengan kualitasnya. Ketika kita mau berinvestasi kelapa sawit seperti ini, kita nggak sempat ngecek dan sebagainya,
Apakah tercek kita punya 5 orang penanam yang nggak mungkin tidak tercover seluruhnya bisa terlihat semuanya dengan benar. Maka salah satu caranya adalah masuki setelah tanam dan cross check kondisi tanamannya. Di video yang sebelum ini, artinya bahwa di depan kita udah dijelaskan bagaimana mekanisme penanamannya. Mulai dari yang harusnya polybag dia ke atas kan, tapi sekarang dengan ditutupkan di bonggol untuk mengurangi serangan tikus dini. Ketika kita tanaman baru tanam ini rawan tikus, namun kondisinya dengan kondisi yang relatif lebih bersih seperti ini, mungkin rawan tikusnya nunggu dulu. Kalau misalnya kita telat menyemprot herbisida ya mungkin akan banyak tikus ya, tapi kalau kita bisa menjaga kebersihan ancanya kayak gini juga nggak akan ada tikusnya. Kemudian yang paling penting adalah ketegaan dari pokok ini sendiri. Ketika kita mau melihat ini, Anda berinvestasi kelapa sawit, kemudian sore hari kita datang, caranya adalah goyang-goyang. Kalau ini nanti kalau kita robohkan ke sana tumbang, maka jelas ada kemungkinan bola tanahnya pecah, kemudian penanaman terlalu dangkal ataupun bola tanahnya dipotong. Kemudian di video awal juga kita menanam walaupun di mineral, karena kita mengingat usianya 19 bulan dan kondisinya udah 1 meter lebih, maka tetap tanah ini harus kita padatkan supaya bahwa jangan sampai nanti biaya konsolidasi dini begitu ditanam roboh kena angin. Nah ini jangan. Maka yang paling penting adalah dipadatkan, karena udah dikasih rock fosfat otomatis nanti akan memberikan kemudahan perakaran, segera mencengkeram erat di tanah kita. Kemudian jangan sampai bahwa tanaman ini biasanya penanam biasanya nggak tegak. Maka dalam sebuah kualitas tanam yang pertama adalah kedalaman menanamnya, keutuhan bonggol atau bola tanahnya. Kemudian yang ketiga, ketegaan dari sawit ini. Ini penting untuk kita pahami menjadi kualitas penanaman kelapa sawit kita, karena kita membayar dengan menggunakan biaya yang kita hitung per pokoknya, yaitu 2.500 pada saat ini. Apakah bisa lebih? Ya bisa. Kalau bibitnya umur 36 bulan yang udah 3 tahun udah buah pasir, mungkin harganya bisa naik. Tapi kalau bibitnya lebih kecil ya mungkin pasti akan lebih turun lagi biayanya. Sehingga itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan bagi para planter dan para petani Indonesia. Ingat bahwa kita udah berinvestasi besar, cost of mature atau biaya perawatan sampai dia panen aja sekarang angkanya hampir 40 sampai 55 juta dari mulai pembukaan lahan sampai kita menghasilkan. Angka ini angka yang besar untuk investasi. Maka kita harus memegang kunci adalah kualitas dari investasi kita sendiri, kualitas budidayanya, mulai dari pengawasnya, kita sendiri sebagai investornya atau kita bagian dari perusahaan, maka kita berpegang teguh pada kualitas semua pekerjaan yang ada. Mari kita menghijaukan dunia tanpa syarat, karena Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar dan terluas di dunia yang akan mendongkrak devisa negara kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam planter Indonesia.